Ini adalah simulasi CFD pompa sentrifugal menggunakan ANSYS Fluent. ANSYS Fluent versi student 2022. Kita sudah di dalam workbench-nya. Kita ambil Fluent. Kita beri nama CFD pompa. Oke, save dulu. Formatnya adalah WBPJ. Kita beri nama yang sama boleh, CFD pompa. Nah, ini penting sekali ya, supaya kerjaan kita tidak hilang. Kita save di awal. Dan kita membutuhkan geometri pompanya. Buat geometri seperti ini bisa di software CAD apa saja, SolidWorks, Fusion 360 dan lain-lain. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat di internet bagaimana membuat kurva volute atau spiral casing dari pompa. Oke, kemudian yang dibutuhkan lagi itu volume dari impellernya, ya, volume air tempat impeller berada. Kita buat seperti ini, silinder seperti ini, dan juga volume inlet, ya, volume di sisi masuk impeller. Oke, bentuknya kira-kira volume silinder seperti ini. Nah, berarti ada 3 volume ya, volume spiral casingnya atau volute, volume untuk impeller, dan volume masuknya. Nah, di dalamnya ada profil dari impeller, ya, impellernya tidak ada lagi, hanya profilnya. Karena untuk simulasi CFD yang akan kita bagi domainnya itu nanti airnya saja, tanpa ada benda pejalnya atau solidnya. Oke, kira-kira bentuk profil dari pompanya, impellernya seperti ini. Ya, impeller sederhana yang akan kita simulasikan. Oke, kita lihat ya penampang dari silinder sebagai zona yang bergerak nanti di simulasinya. Nah, Anda lihat di sini kosong ya, karena volume tersebut ditempati oleh impeller, ya, airnya berada di luar impeller. Baiklah, jadi inilah volume yang kita butuhkan untuk simulasi pompa sentrifugal. Berikutnya volume-volume ini diekspor ke format step. Jadi setiap CAD software itu umumnya bisa mengekspor format step. Jadi kita buat ya CFD pompa, kita ekspor, kemudian kita pindahkan ke folder atau juga ke drive Google yang nantinya bisa kita download untuk disimulasikan di workbench ANSYS. Oke, demikian geometrinya. Kita akan ke workbench ANSYS-nya. Setelah di workbench, kita ke Google Drive. Saya di sini menggunakan Google Drive. Anda bisa menggunakan flash disk dan lain-lain. Kita copy CFD pompa ke folder komputer agar bisa nanti kita masukkan ke workbench-nya.
Setelah kita copy, kita ke workbench lagi dan kita import. Save di pompa geometrinya. Nah, ini terlihat sudah ada tanda centang. Kita akan edit di design modeler. Kita tunggu sebentar, dia lagi meloading desain modelernya. Nah, sekarang kita sudah di desain modeler. Kita generate importnya. Nah, ini ada geometri yang sudah kita dapatkan hasil dari import. Jadi di sini ada 3 bagian. Supaya mudah mengidentifikasi, kita beri nama ini Fluida Inlet. Kemudian ini Fluida Impeller, kita beri nama. Dan inilah nanti bagian yang berputar, Moving Reference Frame, MRF. Ya, kita akan menggunakan konsep itu untuk mensimulasikan pompa sentrifugal ini. Dan yang ketiga adalah Fluida Casingnya atau volute. Jadi ini dia inlet, impeller, dan casing. Kemudian kita menjadikannya satu part. Ya. Jadi ada 3 bagian di dalam satu part. Kita kembali ke workbench, kita edit bagian meshingnya karena geometrinya sudah selesai. Kita akan melakukan proses meshing atau diskritisasi atau pembagian domain kita ke dalam volume-volume yang kecil. Kita tunggu sebentar dia loading. Ya, ini tergantung kepada kecepatan komputer Anda. Kita akan melakukan proses meshing otomatis dulu ke domain kita ini. Generate mesh. Nah, proses meshingnya sedang berlangsung. Oke, kita lihat jumlah meshingnya cukup kecil dan kualitasnya juga tidak kurang bagus ya. Kita akan melakukan sedikit perbaikan yang cepat saja supaya nanti simulasinya memiliki hasil yang cukup baik. Oke, kita lakukan sizing ya. Ukuran meshingnya kita ubah, kita ambil face yang ini, kita apply, kemudian kita ambil hard saja itu artinya tidak ada gradient ya dari ukurannya, jadi sama. Kita pilih ini defaultnya 0,016, tepat kecil ya, jadi 0,005, 5 kali 10 pangkat min 3. Yang tadinya ada 1,6 kali 10 pangkat min 2, sekarang kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini dia. Ya, kita harus lakukan beberapa sizing ini, baik face atau garis. Face atau permukaan ini kita akan ubah lagi ukurannya. Mirip, kita ambil hard, kemudian kita ubah ukuran elemennya, elemen size-nya. Kita generate update lagi. Oke, masih belum bagus ya. Depan dan belakangnya tidak sama. Mungkin face-nya tidak terpilih tadi ya, nanti kita akan perbaiki. Masih belum ya. Kita coba lakukan beberapa perbaikan lagi. Mungkin garis ya. Garis akan kita perbaiki.
Oke, kita coba lagi. Sebentar, kita lakukan lagi perbaikan di face ini. Sudah ya. Ya, masih belum. Nah, ini bagian yang paling krusialnya atau juga bagian yang lumayan sulitnya ya, bagian yang sulitnya di meshing. Karena kalau meshingnya tidak bagus, hasilnya nanti juga tidak convergence. Tetapi di simulasi kali ini kita harus melakukannya dengan cepat juga ya. Kita tidak menghabiskan waktu untuk mendapatkan mesin yang terlalu bagus. Jadi kita mencari mesin yang lumayan. Oke, ini kita garisnya sudah saya bagi nih. Masih perlu perbaikan beberapa, terlalu kecil ya mungkin. Kita kurangi ukurannya. Itu garisnya yang saya bagi ya, Anda lihat itu tadi face, sekarang garis. Jadi hierarkinya garis, kemudian face atau permukaan, dan terakhir volume. Jadi kita di sini membagi garis dan volume saja, garis dan face saja, volume otomatis si ansysnya yang mengerjakan. Kita coba lagi perbaiki yang ini, pilih garis yang ini 4, kita apply, kita pilih jumlah elemen, kita pilih hard, dan kita bagi sebanyak, coba dulu 30, dan kita generate. Seperti apa hasilnya? Oke, tinggal beberapa lagi, kita perbaiki permukaan dekat inlet ini ya. Sebelumnya kita kurangi dulu, terlalu kecil mungkin, tidak seimbang bentuk meshing di sekitarnya karena terlalu kecil. Oke, face ini juga kita coba ya, bagi elemennya kita kurangi, mirip dengan cara tadi. Kita pilih 0,003. Oke, sudah lebih baik ini. Nah, ini ada bagian di face atau permukaan depan ini yang masih kurang proporsional dengan yang lain ya. Kita coba perbaiki. Oh iya, ini face-nya hanya terpilih satu. Kita ulangi lagi, ini hanya ini ya, depannya nggak terpilih. Kita lakukan perbaikan. Kita pilih yang dua ini, depan yang belakang. Oke, kita akan coba ulangi ini ya, pilih yang ini dan juga yang depannya. Belum terpilih, 1 dan 2. Oke, udah terpilih. Kita generate lagi, kita update lagi. Oke, udah lumayan, dan ini hasilnya. Meshingnya cukup baik saya rasa.
walaupun belum yang sempurnanya. Mudah-mudahan simulasinya bisa dilakukan dan didapatkan hasil yang konvergen, sehingga kita bisa melihat performance dari pompa seperti ini. Ini kalau kita lihat penampangnya, mesinnya di dalam kira-kira begini ya, cukup baik menurut saya. Jadi kita coba simulasi dengan mesin seperti ini. Oke, saya rasa sudah ini. Kita langkah berikutnya, jangan lupa perhatikan jumlah mesinnya ya, jangan melebihi 500.000 karena ANSYS Student hanya membatasi sebanyak 500.000 mesin. Dan jumlahnya ya masih di bawah 100.000. Oke, kalau Anda lihat ya di bagian ini mesinnya agak terlalu besar ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba saja dengan mesin yang begini, lakukan simulasi. Langkah berikutnya kita akan memberi nama bagian inlet, tempat masuk dari airnya. Kita beri ini inlet namanya. Kemudian ini outlet. Kemudian kita pindah ke volume, kita beri ini fluida dari inlet. Ini fluida tempat impellernya, dan ini adalah bagian yang berotasi. Nanti kita definisikan menggunakan konsep MRF, multi reference frame. Dan terakhir ini ada volume fluida casingnya. Ini inlet, outlet, volume inlet, volume impeller, dan casing. Nah, di dalam ini ada impellernya, geometrinya ya, geometri impellernya. Kita hide dulu yang volute dan fluida inletnya agar kita bisa melihat impellernya. Oke, kalau kita lihat kembali, nah ini volume yang ditempati, volume fluida yang ditempati oleh impeller. Kita akan hide face-nya agar kita bisa melihat dinding impellernya. Ya, klik kanan, hide face. Nah, ini adalah dinding impellernya. Oke, kita akan pilih ini dan kita akan beri nama. Pilih boxnya atau Anda tekan Ctrl A. Ya. Kemudian klik kanan. Kita beri nama dinding impeller. Oke, sudah semuanya. Inlet sudah kita beri nama, outlet, dan ketiga fluidanya sudah kita beri nama. Kita akan lihat ya sebelum kita lakukan simulasi. Nah, ini impellernya. Kita cek lagi ya sebelum kita kembali ke workbench-nya. Ini kita aktifkan lagi show body. Ini inlet. Pastikan ya sebelum kita kembali. Ini outlet, fluida inlet, fluida impeller, fluida volute, dan dinding impeller. Oke, semuanya sudah. Kita akan melakukan settingan untuk melakukan komputasinya. Kita update dulu. Kita edit setupnya.
klik double precision, dan ANSYS Student ini memberikan 4 core ya, mengizinkan kita untuk melakukan komputasi dengan 4 core. Anda bisa pilih 4 atau 3, kemudian 1 untuk GPU. Oke, saya di sini memilih 3 untuk core-nya dan 1 untuk GPU-nya. Kita tunggu dia loading. Oke. Nah, ini geometri pompa sentrifugal yang sudah kita lakukan meshing. Sekarang kita tinggal melakukan setup. Ini geometrinya kita lihat dalam garis saja ya, supaya lebih mudah. Ini kalau semuanya nih ya, ini mesinnya, kelihatan mesinnya. Oke, kita ambil outline-nya saja. Nah, Anda lihat di sini kita akan simulasikan dengan percepatan gravitasi searah sumbu Z dan arahnya ke bawah, sehingga nilainya adalah minus 9,81. Kita pastikan geometrinya ya sudah pas ya, karena dibuat dalam ukuran milimeter tadi. Oke, kemudian kita ke tab model. Kita akan menetapkan model turbulensi, pilih K omega dan EST. Kita akan ubah materialnya. Di sini belum ada water liquid, kita akan masukkan, ambil Boolean database, cari water liquid. Kemudian copy dan close. Berikutnya adalah cell zone condition. Ada 3 di sini, kita akan mengubah ketiganya menjadi water liquid. Yang pertama, yang kedua, ini namanya salah, harusnya Flida impeller, kita akan ubah ya ini menjadi Flida impeller. Nah, ini dia adalah Flida tempat impeller berada. Nah, itu yang didefinisikan berputar dengan konsep MRF. Double klik. Ubah ke water liquid dan ubah namanya menjadi Flida impeller biar mudah diidentifikasi nanti. Centang frame motion, bagian ini berputar, berotasi pada sumbu Y ya. Kalau Anda lihat gambarnya ini di sumbu Y dia berputar, karena Boolean menggunakan aturan tangan kanan, berlawanan arah dengan jarum jam berarti positif, dan searah jarum jam itu negatif. Oke, ubah dulu satuannya putaran tuh ke RPM, kemudian ketikkan minus 1000 RPM. Jadi ini putarannya searah jarum jam, negatif ya. Cell zone yang ketiga adalah volute. Ini ubah ke water liquid dan
apply. Kita cek lagi ya untuk memastikan. Berikutnya boundary condition yang akan kita setting adalah inlet, outlet, dan dinding impeller. Inlet, pressure inlet, biarkan saja nilainya default. Outlet, mass flow outlet, beri nilai 1 kg per detik. Kemudian dinding impeller kita definisikan berputar sama pada sumbu Y, tetapi rotasinya 0 karena dia berputar relatif terhadap fluida impeller yang sudah kita definisikan berputarnya 1000 rpm tadi. Jadi dia ikut dengan fluida impeller itu putarannya. Setelah selesai, kemudian kita setting beberapa untuk metode komputasinya. Kemudian di bagian kontrol ubah beberapa parameter. Ini hanya masalah komputasi ya, supaya konvergennya lebih cepat atau lebih mudah konvergennya. Dan sebelum dilakukan kalkulasi, lakukan inisialisasi dulu. Ambil hybrid. Dan karena belum tercapai, tambahkan lagi jumlah iterasinya. Oke, initialization-nya sudah selesai. Kita akan memulai menyuruh Fluent untuk melakukan kalkulasi. Kalkulasinya segera dimulainya. Ya, ini adalah grafik mengenai errornya ya, error setiap iterasi. Ini akan berlangsung lama karena jumlah meshingnya cukup banyak ya. Setelah 2000-an iterasi ternyata belum konvergen. Kita stop di sini dan akan ubah beberapa setting. Kita akan ubah beberapa settingan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya hasil simulasi. Ini masalah keakuratan saja, sebenarnya hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Kita coba lihat beberapa. Nah, ini seperti flux masanya sudah hampir sama ya antara inlet dan outlet. Ya, jadi kontinuitasnya sudah cukup bagus nih. Sudah bisa diterima. Dan ini adalah kontur di impellernya. Ya, sudah seperti teori ya fenomenanya. Di bagian masuknya itu tekanannya rendah dan di sisi keluarnya itu lebih tinggi. Dan ini tekanan di
volutnya. Nah, ini kurang bagus distribusinya. Sepertinya volutnya tidak terlalu bagus desainnya. Ini adalah kecepatan, ya kecepatan di dindingnya itu tentu berkurang ya, di convert menjadi atau diubah menjadi tekanan. Oke, kita ingin ubah settingannya supaya ini konvergen ya. Oke, kita lihat lagi padline-nya untuk melihat. Nah, ini partikel dari atau ya partikel fluida bergerak kira-kira seperti ini. Jadi pompanya sudah berfungsi sebenarnya, ya mengalirkan fluida dari sisi masuk ke sisi keluar, cuma mungkin belum maksimal. Ya terlihat dari tekanan di dinding volutnya belum bagus ya, belum merata. Oke, ini kita simpan dulu untuk menjaga-jaga. Kalau nanti simulasinya ada masalah, kita bisa ambil data ini lagi nanti. Oke, kita ubah model turbulensinya. Mungkin dengan meshing ini tidak cocok model turbulensinya. Kita ubah ke epsilon. Ini juga kita ubah kontrolnya beberapa ya. Kemudian kita lakukan proses inisialisasi kembali. Kita ubah coba dengan standar saja inisialisasinya. Dan kita lakukan kalkulasi ulang. Setelah 6000 iterasi baru konvergen. Nah, di layar terlihat profil dari padline-nya. Di tengah itu biru, di luarnya agak merah. Itu artinya perubahan tekanan dari sisi masuk ke sisi keluar. Nah, ini data atau informasi kualitatif ya bagi kita yang melakukan analisis performance pompa menggunakan software CFD. Kontinuitasnya sudah sama ya. Laju aliran massa maksud saya sudah sama di sisi masuk dan keluar. Berikutnya kita akan melakukan proses post processing. Kita akan lihat beberapa data kualitatif seperti kontur tekanan dan kecepatan di penampang yang kita inginkan.
Ini tekanan statis di dinding impeller, tampak distribusinya di tengah itu rendah dan di luar dulu, di dekat ujung impellernya lebih tinggi. Itu tampak dari warnanya. Dan ini di dinding volutnya tekanannya kurang merata ya. Nah, ini sebagai informasi untuk memperbaiki desain volutnya agar tekanan di dindingnya lebih merata. Nah, ini kecepatan di dinding-dinding volut. Kemudian kita bisa tambahkan mungkin dengan melihat distribusi kecepatan di dinding impeller. Seperti ini hasilnya. Oke, kira-kira itu beberapa data kualitatif yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini. Kita kembali ke workbench dulu dan kita ingin menghitung berapa beda tekanan di sisi masuk dan keluar. Klik kanan di bagian solution, ambil edit. Kemudian lihat menu report. Kemudian ambil flux dan lihat inlet dan outletnya. Di sana terlihat bahwa kontinuitasnya sudah ada, yaitu tidak ada perbedaan antara laju aliran massa di inlet dan outlet. Kemudian ini pressure, tekanan di inlet dan outlet. Nah, terlihat di sini ini inlet tekanannya, ini outlet. Ini pressure gauge ya, negatif artinya dia di bawah tekanan ATM. Nah, dari beda tekanan ini kita bisa menghitung head yang dihasilkan oleh pompa ini ya, dengan membagi beda tekanan outlet dan inlet dengan rho kali G, rho dari air dan percepatan kali percepatan gravitasi. Nah, kemudian ini kita akan save as untuk mengubah inputnya. Kita save as 2 kg per detik. Jadi kita akan ubah laju aliran massa di pompa ini dengan putaran tetap 1000. Setelah kita save as dan beri nama baru, ini kita tutup dan kita open nama baru tadi ya. Ingat tempat Anda menyimpannya di mana, dan no kan saja. Ini dia meminta save yang tadi, no kan saja, dan edit lagi solutionnya. Tunggu beberapa saat dan di bagian outletnya ubah menjadi 2 kg per detik. Apply. Kemudian kita lakukan inisialisasi lagi, artinya kita melakukan simulasi baru tapi dengan laju aliran massa yang berbeda. Lakukan sebanyak 5000 dan tunggu sampai konvergen.
Jika belum konvergen, tambah iterasinya lagi. Jika tidak konvergen juga, mungkin di 8000 iterasi dihentikan dan dilihat berapa nanti beda tekanan antara inlet dan outlet. Oke, ini karena iterasinya singkat, jadi cukup ada perbedaan. Ini sebagai contoh saja. Dan kita akan lihat beda tekanan untuk mencari nanti head yang dihasilkan oleh pompa. Oke, Anda catat inletnya berapa, outletnya berapa, nanti lakukan perhitungan manual perbedaan antara inlet dan outlet. Kemudian nanti dibagi dengan rho kali G. Oke, lakukan hal yang sama dengan mengurangi laju aliran massa 0,5. Jadi ada 3 titik yang akan kita plot nanti dalam bentuk grafik hubungan antara head dengan key dari simulasi ini. Oke, caranya identik ya. Tunggu sampai konvergen atau sekitar, kalau tidak konvergen, sekitar 8000 iterasi. Lakukan hal yang sama, cari perbedaan tekanan, lihat fluxnya dulu. Kalau sudah setelah 8000 iterasi dan fluxnya sudah laju aliran massa di inlet dan outlet tidak jauh berbeda lagi, kemudian lihat beda tekanan antara inlet dan outlet, kemudian catat dan nanti plotkan grafiknya. Oke, setelah selesai mohon disimpan filenya nanti jika diperlukan untuk perbaikan. Nah, ini kita akan coba memplotkan simulasi hubungan antara H dan C-nya di 0,5 kg, 1 kg, dan 2 kg. Kita bagi dengan rho ya, bukan dikali, dibagi dengan rho. Kita akan dapatkan debitnya dalam satuan meter kubik per second. Kemudian delta P yang kita dapat di simulasi kita bagi dengan rho G, kita akan mendapatkan H atau head dari pompa dan diplotkan seperti ini. Secara teori ketika Q-nya naik, H-nya akan turun. Oke, baiklah, demikian kira-kira analisis sederhana dari pompa sentrifuga